Di sini saya akan menjelaskan mutu layanan bimbingan konseling. Mutu layanan bimbingan konseling ini mengacu pada standar kualitas yang harus dipenuhi dalam memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal baik secara akademik, pribadi, sosial, maupun karir. Di sini ada standar kompetensi konselor, kemampuan profesional konselor dalam merancang, pelaksanaan, dan mengevaluasi layanan bimbingan konseling. Dan yang kedua ada kurikulum bimbingan konseling, program layanan yang terstruktur sesuai kebutuhan peserta didik. Misalnya seperti layanan dasar, responsif, perencanaan, individual, dan dukungan sistem. Yang ketiga ada instrumen dan metode. Penggunaan teknik konseling, asesmen, alat evaluasi yang valid dan reliable. Dan yang keempat ada fasilitas atau sarana, prasarana, ketersediaan ruangan konseling, media, dan sumber daya pendukung lainnya. Yang terakhir ada kode etik profesi, kepatuhan terhadap prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan kehormatan terhadap hak klien. Sini saya akan menjelaskan proses layanan bimbingan konseling. Di sini ada proses layanan BK harus sistematis dan terukur untuk menjamin mutu layanan bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Ada yang pertama ada perencanaan. Kita menganalisis kebutuhan peserta didik melalui survei, observasi, atau wawancara. Yang kedua ada penyusunan program bimbingan konseling berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan siswa. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaannya kita layanan dasar kegiatan praktikal seperti pengembangan keterampilan hidup dan pemahaman diri. Dan ada layanan responsif, penanganan masalah individu atau kelompok, misalnya kita konseling individu dan konseling kelompok. Terus selanjutnya ada perencanaan individual, kita memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan akademik dan karir. Dan ada dukungan sistem, kolaborasi dengan guru, orang tua, dan pihak yang terkait. Yang terakhir ada evaluasi, mengevaluasi proses dan memantau keterlaksanaan program, misalnya melalui observasi dan catatan konseling. Evaluasi hasil, kita mengukur dampak layanan terhadap perkembangan peserta didik, misalnya melalui angket, tes, atau wawancara tindak lanjut. Selanjutnya di sini ada indikator proses bimbingan konseling. Untuk menilai apakah proses layanan bimbingan konseling telah berjalan dengan baik, digunakan beberapa indikator. Yang pertama ada relevansi, layanan dirancang sesuai kebutuhan dan masalah peserta didik. Yang kedua, efisiensi, pemanfaatan waktu, tenaga, dan sumber daya dilakukan secara optimal. Yang ketiga, efektivitas, tujuan layanan tercapai dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa. Yang terakhir ada kepuasan pengguna, siswa, guru, dan orang tua memberikan respon positif terhadap layanan yang diberikan. Ini ada faktor penentu mutu layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada kompetensi konselor, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas. Yang kedua ada sarana dan prasarana, ruang konseling yang memadai, alat ukur dan media, menunjang proses layanan. Dan yang ketiga ada dukungan kebijakan sekolah, termaksud perhatian dari kepala sekolah, adanya regulasi internal, serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua dan instansi luar sekolah. Di sini saya akan menjelaskan mutu produk layanan bimbingan konseling dilihat dari hasil capaian peserta didik setelah mendapatkan layanan tersebut. Yang pertama ada perkembangan akademik, meningkatkan motivasi belajar, mengelola stres ujian, dan pencapaian prestasi. Yang kedua ada perkembangan pribadi sosial,
kemampuan mengatasi masalah emosional dan meningkatkan kepercayaan diri dan hubungan interpersonal. Dan yang ketiga ada perkembangan karir, pemahaman, minat, dan bakat, serta kemampuan membuat rencana pendidikan karir. Perilaku positif itu ada penurunan masalah disiplin, bullying, atau kenakalan remaja.